Selamat datang kembali di channel Mr. Mokyo. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Di video kali ini, Mr. Mokyo akan menceritakan alur cerita film yang sangat seru pastinya. Film ini bercerita tentang sekelompok pemuda yang pergi ke sebuah desa untuk liburan musim panas mereka. Namun ternyata desa tersebut memiliki ritual, kepercayaan, dan tradisi yang tidak lazim. Sehingga liburan musim panas mereka menjadi petaka. Lantas seperti apa kisahnya? Tonton video ini sampai habis ya. Let's check it out. Just tell me now. Is it scary? Di awal film, kita diperlihatkan dengan gadis bernama Dani Ardor. Ia baru saja mengalami kejadian mengerikan, di mana dirinya mendapati kabar jika adiknya yang mengidap penyakit bipolar telah tiada. Adiknya tersebut menghilangkan nyawanya dengan cara mengisi semua ruangan di rumah mereka menggunakan asap knalpot mobil. Yang membuatnya semakin terpukul, aksi yang dilakukan adiknya juga menewaskan kedua orang tuanya. Dani yang kini sebatang kara saat itu langsung menghubungi pacarnya. Tanpa menunggu lama, pria bernama Christian langsung datang ke kediaman Dani untuk menenangkannya. Setelah semalaman menangis tanpa henti, Christian lantas mengajak Dani ke acara pesta di keesokan harinya, agar Dani bisa sedikit melupakan kejadian yang baru saja ia alami. Tetapi di pesta tersebut, Dani malah mengetahui jika Christian diam-diam ternyata sudah memiliki rencana untuk pergi berlibur ke Harga, desa komunitas yang berada di Hälsingland, Swedia. Desa tersebut merupakan kampung halaman temannya yang bernama Phil. Christian dan teman-temannya akan pergi ke sana karena ingin mengikuti festival musim panas yang diadakan 90 tahun sekali di desa tersebut. Setelah mereka kembali dari pesta, Dani tersinggung karena Christian tidak memberitahu rencana liburannya tersebut. Akhirnya, untuk meredakan ketegangan di antara mereka, Christian mengajak Dani untuk ikut liburan bersamanya ke festival musim panas tersebut. Yeah. You're coming, right? Christian, can I get you to... Pretty good. Yeah. Survived finals. I didn't quite finish, but there. Singkat cerita, Dani, Christian, Phil, dan dua teman Christian lainnya, yaitu Josh dan Mark, berangkat ke Swedia. Setelah perjalanan yang panjang, akhirnya mereka sampai di sebuah padang rumput hijau dan indah. Di sana mereka disambut oleh pria bernama Ingmar, yang merupakan kakaknya Phil. Ingmar tidak sendirian, dia di sana bersama dengan teman kuliahnya yang bernama Simon dan Connie. Sebagai sambutan, Ingmar memberikan mereka sekantung jamur untuk dinikmati bersama. Di tengah padang rumput hijau indah itu, mereka mulai berhalusinasi setelah mengkonsumsi jamur tersebut. Akan tetapi, halusinasi yang dialami Dani malah membawanya pada kepedihan sehingga ia menjadi tak terkendali. Stop it. Keesokan harinya, Dani akhirnya bangun. Mereka semua ternyata merasakan efek halusinasi sehari semalam, sehingga semuanya tertidur di padang rumput tersebut. Setelah itu, Phil mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir, yaitu Desa Harga, yang letaknya berada di pedalaman hutan yang lumayan jauh. Hell, you know all these people? Setibanya di desa tersebut, mereka disambut oleh semua warga Desa Harga. Phil dan Ingmar yang merupakan akamsi lantas memperkenalkan teman-temannya dengan tetua Odd yang sudah Phil anggap seperti ayahnya sendiri. Karena memang Phil sudah yatim piatu sejak dulu. Kedatangan mereka saat itu bertepatan dengan perayaan festival musim panas karena festival tersebut akan dimulai esok hari. Phil saat itu mengajak teman-temannya ke sebuah bangunan besar yang ada di sana. Bangunan tersebut diperuntukkan bagi warga yang masih muda dan belum menikah. Phil lantas mempersilahkan teman-temannya untuk memilih tempat tidurnya masing-masing sebagai tempat istirahat selama mereka di Desa Harga. Is it scary? Singkat cerita, hari sudah pagi. Para warga memulai festival dengan makan bersama. Saat itu semua warga diam menunggu karena mereka menunggu dua sesepuh untuk duduk dan menyentuh makanan terlebih dahulu. Setelah itu acara makan ditutup dengan minum bersama. Kemudian, kedua sesepuh tadi diangkut bersamaan dengan kursi yang mereka duduki ke sebuah tempat ritual yang berada di atas bukit. Sementara warga desa yang lain menyaksikan dari bawah.
Tetua yang berada di atas bukit lantas menyayat telapak tangan mereka. Lalu darah yang keluar, mereka usapkan ke batu dengan tulisan alfabet rune. Setelah melakukan itu, sesepuh wanita terlihat berdiri di pinggir tebing dan mulai berdoa. Tanpa disangka, setelah selesai berdoa, sesepuh wanita itu menjatuhkan diri. Kejadian tersebut tentu saja membuat Dani dan orang luar desa Harga lainnya panik. Mereka mulai mempertanyakan apa yang baru saja terjadi, karena warga desa di sana hanya diam saja. Belum selesai dengan kepanikan mereka, kali ini terlihat sesepuh pria mulai berdiri di pinggir tebing, dan ia melakukan hal yang sama. Akan tetapi saat itu, sesepuh pria tidak langsung tewas. Ia terlihat sangat kesakitan karena kakinya hancur. Mendapati hal tersebut, warga desa mulai ikut teriak seakan mereka merasakan kesakitan yang dialami oleh sesepuh pria. Kemudian terlihat beberapa tetua lain mendekati sesepuh pria tersebut. Mereka saat itu ternyata malah mengakhiri penderitaan sesepuh pria dengan cara yang tidak terduga. Simon yang merasa jika ada yang tidak beres dengan desa Harga lantas mengajak Connie untuk segera pergi dari sana. Lalu wanita bernama Sif mencoba menenangkan mereka. Ia lantas menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Sif berkata jika ritual tersebut adalah hal lazim bagi para sesepuh yang sudah mencapai siklus akhir kehidupan. Karena ketika mencapai umur tertentu, manusia tidak lagi berguna dan malah akan membebani manusia lainnya yang harus melanjutkan hidup. Daripada menjadi seperti itu, mereka memilih untuk melawan dengan cara mengakhiri hidup. Dan nama yang mereka gunakan akan diwariskan kepada para janin yang siap untuk terlahir ke dunia, seperti reinkarnasi. Kembali pada Dani yang memang mentalnya sudah terguncang sebelum datang ke desa. Saat itu ia terlihat sedang mengemasi pakaiannya untuk segera pergi dari sana meski sudah mendengar penjelasan Sif. Akan tetapi, Phil mencoba menghentikan dengan memintanya untuk tetap tinggal sampai festival selesai. Phil merasa jika dirinya merasakan trauma yang dialami Dani, karena dia juga sudah menjadi yatim piatu terlebih dahulu. Phil berharap jika Dani bisa membuka sedikit hatinya untuk menerima desa Harga sebagai keluarga barunya, sehingga ia bisa lepas dari rasa kehilangan dan tidak kesepian lagi. Mendengar hal itu, akhirnya Dani mengurungkan niatnya untuk pergi. Which everyone deserves. Keesokan paginya, seorang warga desa memarahi Mark karena menyiram pohon mati dengan air seninya. Phil lantas mencoba menenangkan orang marah tersebut. Kemudian ia menjelaskan pada Mark jika pohon tersebut adalah pohon keramat tempat disimpannya abu kremasi warga desa Harga yang telah tiada. Jadi, tindakan Mark barusan sama saja dengan menghina leluhur desa Harga yang disemayamkan di sana. Di tempat lain, Connie terlihat kesal dan nampak kebingungan karena ia mendapati kabar jika Simon pergi meninggalkan dirinya di desa Harga. Meski begitu, ia tetap memaksa untuk keluar dari desa tersebut meski tanpa Simon secepat mungkin. Saat makan siang, Mark masih ditatap sinis oleh orang yang memarahinya tadi pagi. Di saat itu, ada seorang perempuan datang menghampiri Mark dan mengajaknya pergi entah kemana. Tanpa banyak protes, Mark akhirnya ikut pergi dengan perempuan tersebut. Di sisi lain, Christian menemukan rambut kemaluan pada pai daging yang dimakannya. Ditambah lagi, minuman Christian memiliki warna merah yang berbeda dibanding minuman yang lainnya. Christian sepertinya tahu siapa orang yang melakukan itu, karena sebelumnya dia juga mendapat sebuah jimat cinta di bawah kasurnya dari seorang perawan bernama Maya. Karena memang, sejak pertama mereka tiba di sana, Maya selalu memandangi Christian. Pada malam hari, Josh yang memang tertarik dengan kehidupan desa tersebut diam-diam masuk ke sebuah kuil untuk mengambil gambar kitab warga desa tersebut. Karena saat ia meminta izin, tetua di sana melarang hal tersebut. Ternyata saat itu ada yang memergoki Josh, namun ia lega manakala dirinya mengira jika itu adalah Mark. Tetapi ternyata tiba-tiba ada seorang yang langsung memukulnya hingga pingsan. Setelah itu, seseorang yang Josh kira adalah Mark lantas menampakkan dirinya. Ternyata itu adalah seorang warga desa Harga yang menggunakan kulit wajah dan pakaian Mark. Hal tersebut menandakan jika Mark sudah tewas dan dikuliti oleh warga desa di sana. Keesokan harinya, Dani bertanya pada Christian yang terlihat tenang saja meski Mark dan Josh tidak terlihat sejak pagi.
Christian mengira mereka sudah melarikan diri tanpa mengabari mereka berdua. Danny dan Christian saat itu mengikuti sebuah acara ritual, namun kali ini mereka harus terpisah, manakala Christian dipanggil oleh seorang tetua. Danny saat itu diminta mengenakan pakaian warga desa Harga, karena ia akan menjadi peserta lomba tari untuk memilih ratu perayaan musim itu. Sementara itu, Christian yang berada di sebuah ruangan ternyata diinterogasi atas tindakan teman-temannya. Ia lantas mengelak karena dirinya memang tidak ikut andil ketika teman-teman yang membuat kekacauan. Tetapi saat itu, ternyata tetua yang menginterogasinya malah menanyakan perasaannya terhadap Maya, karena para tetua mengizinkan Maya untuk kawin dengan Christian. Setelah percakapan itu, Christian terdiam kebingungan. Ia lantas memutuskan untuk melihat Danny yang sedang berlomba dan mulai tersenyum. Christian mengira jika sepertinya Danny sudah berhasil melalui masa traumanya. Lomba tari yang diikuti Danny terlihat semakin intens sehingga satu persatu pesertanya mulai berjatuhan. Akan tetapi, Danny terlihat masih bertahan meski nafasnya mulai habis. Christian yang sedang menyaksikan lomba tersebut tiba-tiba diberi minuman. Karena merasa tidak enak jika menolak, ia lantas menenggak habis minuman tersebut. Namun seketika, Christian langsung merasa tidak nyaman seperti merasa ada yang harus dikeluarkannya dari kantung tengah celananya. Di sisi lain, Danny yang sedari tadi terus berputar-putar dan menari masih bertahan hingga akhirnya peserta terakhir yang bertahan akhirnya terjatuh. Hal tersebut menjadikan Danny pemenang lomba tari. Ia lantas diberi mahkota sebagai ratu musim panas untuk musim itu. Karena hal tersebut, Danny menjadi pemimpin ketika perjamuan makan. Ia juga diperlakukan seperti sepuh tua di mana warga lain tidak ada yang memulai sebelum dirinya duduk dan makan. Sementara Christian terlihat semakin mengkhawatirkan karena efek minuman yang entah apa isinya. Setelah perjamuan makan selesai, Danny yang menyandang gelar ratu diajak berkeliling untuk memberkati semua hewan ternak dan hasil bumi yang ada di desa Harga. Di saat itulah Christian lantas digiring untuk memasuki sebuah bangunan. Di sana Christian diminta untuk menghirup asap pembangkit hasrat hingga akhirnya ia dipertemukan dengan Maya yang sudah siap digarap ladangnya. Karena di bawah pengaruh ramuan yang sudah diberikan ke Christian, ia lantas segera menggembur ladang Maya sambil dikelilingi perempuan lainnya yang tanpa busana. Di saat yang sama, Danny sudah kembali. Ia tidak menemukan Christian. Lalu ia mendengar suara ramai dari sebuah bangunan. Seorang perempuan sempat mencegah Danny agar tidak mendekat. Namun, Danny saat itu memaksa karena merasa ada yang tidak beres. Saat sudah di sana, ia lantas mengintip untuk melihat apa yang sedang terjadi di dalam bangunan tersebut. Seketika Danny merasa jijik dan menangis karena ia mendapati kekasihnya asik mencangkul ria di tengah kepungan wanita tanpa busana tersebut. Danny lantas segera berlari ke tempat istirahatnya dan menangis sejadi-jadinya. Ia saat itu dikelilingi oleh perempuan muda lainnya yang juga ikut menangis seakan merasakan penderitaan paket lengkap guncangan mental yang dialami oleh Danny. Singkat cerita, Christian akhirnya selesai menanam benih. Ia tiba-tiba saja seakan tersadar dan langsung berlari keluar seperti orang yang bingung. Akhirnya ia pun masuk ke dalam kandang ayam untuk bersembunyi. Namun betapa kagetnya, ternyata di sana ia malah mendapati jasad Simon tergantung bak kupu-kupu. Dan yang lebih parahnya lagi, Simon sepertinya masih hidup. Karena meski organ dalamnya sudah berada di luar tubuhnya, tetapi terlihat gerakan seperti paru-paru bernafas. Di tengah kebingungannya, Christian lantas dibuat lumpuh oleh seorang warga yang menemukannya. Perayaan festival musim panas Desa Harga sudah berada di hari terakhir. Seorang tetua lantas menjelaskan jika ada 9 nyawa manusia yang menjadi persembahan pada festival musim panas Desa Harga kali ini. Itu semua sebagai tanda terima kasih warga untuk alam yang sudah memberikan kehidupan pada Desa Harga. 9 nyawa tersebut terdiri dari 4 orang luar, yaitu Simon, Connie, Mark, dan Josh. Lalu 2 orang sepuh yang tewas di hari pertama festival.
dan kekurangannya lantas akan dipilih dari warga desa Harga sebagai sukarelawan, yang ternyata salah satunya adalah Ingmar. Karena masih kurang satu lagi, Dani yang merupakan ratu musim panas lantas diberikan hak memilih persembahan nyawa terakhir. Dan tentu saja, ia pun memberikan nyawa Christian sebagai persembahan. Setelah pengumuman tersebut, Christian lantas dibawa ke sebuah ruangan. Dan ternyata ia dimodifikasi dan dimasukkan ke dalam tubuh beruang. Setelah itu ia dibawa bersama 8 korban lainnya. Dani saat itu seperti tidak peduli pada kondisi kekasihnya, karena memang ia benar-benar sakit hati pada Christian. Setelah persembahan dimasukkan ke sebuah bangunan, Christian dan 8 persembahan lainnya disusun. Lalu mereka pun dibakar. Ketika api mulai membesar hingga melahap bangunan, semua warga berteriak seperti merasa kesakitan dan kepedihan. Namun berbeda dengan Dani yang saat itu malah terlihat tersenyum puas dan lega atas semua yang telah dia lalui. Dan film pun selesai. Ya begitulah tadi alur cerita film Midsommar yang rilis tahun 2019. Film rilisan A24 ini pernah trending di masanya, karena memang film ini sangat bagus. Dari segi visual, film ini menyajikan set properti dan warna yang luar biasa cantik, memberikan nuansa sebuah pedesaan terpencil dengan kehidupan tradisional dan kondisi yang sangat natural. Twist yang tak terduga dan minim plot hole membuat cerita film terasa penuh dan lengkap. Musik latar yang dimainkan berhasil membuat mood naik turun selama film berlangsung. Jika hanya menonton film ini tanpa mencari tahu terlebih dahulu, mungkin penonton tidak akan mengira jika genre film ini adalah horor misteri. Dan hal tersebutlah yang membuat film ini benar-benar menarik. Oke, begitu saja alur cerita film dan review singkat dari Mr. Mokyo. Silahkan menonton film lengkapnya di layanan streaming kesayangan Anda untuk keseruan penuhnya. Jangan lupa like dan share video ini jika kalian suka, subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel Mr. Mokyo. Nantikan video selanjutnya, bye-bye!